Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Sore ini sebagaimana tadi pagi saya juga sudah sampaikan, ada satu hal yang sangat penting Tuhan taruh di hati saya. Saudara, seringkali kehidupan kita ini berubah hanya dalam hitungan detik dan sekejap, yaitu ketika firman atau rema Tuhan turun dalam kehidupan kita. Begitu rema Tuhan itu turun dalam kehidupan kita, maka dalam sekejap semuanya berubah. Sebab pengertian atau understanding yang dari Tuhan itu seperti membuka dimensi baru dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita duga, mendadak akan muncul di hadapan kita, dan itu akan menghasilkan sebuah terobosan yang sangat ajaib. Saya belajar dalam kehidupan saya, saat-saat paling luar biasa adalah ketika bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Lalu kemudian dengan kekuatan Tuhan masuk akan apa yang Dia rencanakan. Dan ternyata hanya butuh sekejap waktu. Tiba-tiba semuanya jadi sebuah realita. Saya ingat cerita di Alkitab, satu hari para murid Yesus di tengah-tengah danau Galilea. Dan mereka di tengah-tengah angin sakal yang berat, mereka melihat Yesus menjumpai mereka jalan di atas air. Mereka teriak-teriak, itu hantu, itu hantu. Dan seringkali manusia kebalik-balik. Hantu dikira Tuhan, Tuhan dikira hantu, saudara. Lalu apa yang terjadi? Ayatnya bagus sekali. Lalu mereka mempersilahkan Yesus naik ke perahu mereka. Dan ayatnya berkata, begitu Tuhan naik ke perahu mereka, maka seketika itu juga sampailah mereka ke pantai yang mereka tujui. Kalau kita ingin ada sesuatu yang seketika terjadi, tidak ada pilihan lain kecuali firman hidup itu masuk ke hidup kita. Begitu masuk, maka ada hal-hal yang sangat cepat akan terjadi atas kehidupan kita. Amen. Siapa yang ingin masa percepatan berlaku buat kehidupan kita? Nah, hari ini saya mau ajak Anda melihat akan sebuah timetable Tuhan. Sebuah jadwal Tuhan yang sangat ajaib, dan juga sekaligus sebuah hukum Tuhan. Dan kemudian selesai ini saya ingin mendoakan teman-teman yang akan berangkat dalam waktu yang dekat ini. Mereka akan pergi ke Kamboja, ke Laos, dan ke Cina. Kita akan doakan, dan tahun ini kita kirim banyak utusan, banyak mission trip ke berbagai negara. Dan saya makin yakin sebetulnya, karena tadi saya ngomong dengan Pak Victor, kita ngobrol, dan saya berkata ini memang masa yang luar biasa. Dan saya percaya kalau Anda bisa tangkap yang sebentar Tuhan ajarkan ini, akan mengubah cara berpikir kita, dan apa yang Tuhan rencanakan akan terjadi. Saudara perhatikan baik-baik, ini jadi sesuatu yang roh saya makin berkobar sebetulnya. Ketika saya mulai membaca, ini arahnya mau dibawa Tuhan kemana. Dan saya harap Anda punya excitement yang sama, kegairahan yang sama untuk menangkap dan masuk dalam rancangan Tuhan. Mari kita buka yang pertama, Matius pasal yang pertama, lihat pada ayat yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama, dan lihat pada ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saudara sekalian, coba perhatikan. Perjanjian lama itu diakhiri dengan kitab Maleaki. Lalu perjanjian baru dimulai dengan Injil Matius. Lebih tepatnya Matius pasal pertama ayat yang pertama, yang baru saja kita baca. Tapi tahukah saudara, antara kitab Maleaki dengan Injil Matius itu ada jeda. Ada jarak waktu 400 tahun.
Dan selama kurun 400 tahun itu, tidak ada kitab apapun, istilahnya ya, yang Tuhan berikan kepada kita, umat manusia. Saya menggambarkan ada 400 tahun masa gelap. Tidak ada kitab, tidak ada nubuatan, tidak ada firman. Paling tidak itulah kenyataan dalam Alkitab kita. Perjanjian lama berakhir dengan kitab Maleakhi. Lalu kemudian sebelum Matius memulai menulis, ada jeda waktu 400 tahun lamanya. Nah, saya membayangkan 400 tahun dalam kegelapan, tiba-tiba muncul terang. Dan terang itu berkata, inilah silsilah Yesus Kristus. Dan kemudian dikatakan, anak Daud dan anak Abraham. Yang menarik adalah berarti terang itu pertama mulai dengan Matius 1 ayat yang pertama. Itu sesuatu yang sangat penting buat kehidupan kita. Jadi apa yang kita akan pelajari hari ini, dasarnya adalah sebuah terang yang muncul setelah 400 tahun di dalam kegelapan. Dan yang menarik adalah kata silsilah di sini sebetulnya dari kata aslinya adalah pohon keluarga. Saya mau coba gambarkan, dan saya harap gambar-gambar ini akan menolong saudara dan saya punya pemahaman yang luar biasa. Setelah 400 tahun, maka kemudian Alkitab berkata, inilah pohon keluarga, silsilah dari Yesus Kristus. Dan digambarkan di sini bahwa dia anak Daud dan dia juga anak Abraham. Kalau ini merupakan Yesus di sini, maka inilah pohon keluarganya. Saudara, kalau kita tinggal di Indonesia, tinggal di Jawa Tengah, kalau ada orang cari menantu, dia akan tanya, ini bibitnya siapa? Ya kan? Artinya ini keturunannya siapa? Oh, bapaknya pembunuh, engkongnya mafia, mbah buyutnya dulu penyelundup candu. Wes ora usah. Karena nanti ini jadi apa ini? Bibitnya orang berkata jelek. Walaupun tidak selalu, saudara, ya. Tapi itu yang orang percayai. Orang melihat kita ini adalah sebuah produk daripada keturunan yang sebelumnya. Makanya setiap orang sebetulnya secara daging dan secara rohani, dia punya namanya family tree atau pohon keluarga. Matius memulai 400 tahun masa gelap, dia sinari dengan perkataan inilah pohon keluarga daripada Yesus Kristus. Dan karena itu ini penting buat kita. Nah, dia berkata bahwa dia adalah anak Daud, hanya 2 nama disebut. Yang pertama Raja Daud, yang kedua dikatakan adalah anak Abraham. Kalau saya menggambarkan, ini pohon keluarganya Yesus, maka batangnya adalah Daud, dan akarnya adalah Abraham. Nah, saudara sekalian, ini yang Anda harus mengerti. Pak, untuk apa kita bicara soal pohon keluarganya Yesus? Jangan salah. Coba kita lihat. Galatia pasal 3. Galatia pasal 3. Ayat 29. Sebelum dibaca saya mau tanya, siapa yang tahu saudara adalah milik Kristus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Jadi ini ayat relevan dong buat kita ya. Mari kita lihat. Galatia 3 ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan siapa? Abraham, dan berhak menerima janji Allah. Berarti kita ini sebetulnya terhisap dalam pohon keluarganya Yesus. Karena Yesus dikatakan anak Daud
dan dia anak Abraham, maka kita yang dimiliki oleh Yesus, Alkitab mengatakan kita juga keturunan daripada Abraham. Dan dikatakan berhak mendapatkan akan janji. Janjinya apa? Coba kita lihat ayat yang sudah sangat terkenal buat kita. Saya berharap cangkir yang dibagikan tidak hilang dan pecah. Mari kita lihat Roma pasal yang keempat. Ayat yang ke-13. Roma 4 ayat yang ke-13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Nah, perhatikan lagi. Kita adalah bagian dari pohon ini. Kita milik Yesus, Alkitab berkata, bukan saya, karena itu kita keturunan Abraham. Dan berhak mendapatkan janji itu. Dan janjinya berkata kepada Abraham dan keturunannya, bahwa dia akan memiliki dunia. Persoalannya sekarang di sini adalah, Abraham ini punya dua macam keturunan. Keturunan pertama adalah keturunan yang sifatnya jasmani. Inilah yang hari ini orang berkata orang-orang Yahudi. Keturunan kedua adalah keturunan yang rohani. Siapa itu? Kita. Karena kita milik Yesus, kita jadi keturunan Abraham. Secara daging, ini keturunan dia, orang Yahudi. Secara rohani, kita, anak-anak Tuhan Yesus ini, adalah keturunan Abraham. Dua-duanya sebetulnya berhak mendapatkan janji bahwa kita akan memiliki dunia. Nah, persoalannya lagi. Ternyata kenyataan hari ini, anak-anak Abraham yang jasmani ini betul-betul secara dunia jasmani menguasai dunia. Sedangkan anak-anak Abraham yang rohani menurut saya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Kita diberkati dengan kebenaran, dengan keselamatan kekal, yang tidak ada nama lain di atas muka bumi ini yang olehnya kita diselamatkan. Kecuali satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Bukankah itu sebuah anugerah yang orang lain tidak memilikinya? Kita juga diberi Roh Kudus. Kita bergaul bicara dengan Tuhan. Bayangkan, orang lain tidak bisa bicara dengan Tuhan. Kita setiap saat bisa ngobrol, bicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang ajaib? Kita nikmati kebenaran, hidup kita diubah. Kita kenal namanya lahir baru, hidup yang dibaharui. Kita dibangkitkan dari kematian. Ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Karunia-karunia, buah roh, perubahan hidup. Bukankah itu hal yang luar biasa? Dan ini semua di sini. Sedangkan secara jasmani, kenyataannya yang menguasai dunia yang di sini. Keturunan Abraham yang secara daging. Saudara, kemarin sekian waktu lalu saya sudah pernah cerita, mereka kuasai dunia itu luar biasa. Katanya hanya ada 20 sekian orang, 23 atau berapa, orang Yahudi sebetulnya yang kendalikan keuangan dunia. Dari emas, dari minyak, tambang, gula, berlian, luar biasa itu. Satu orang George Soros saja, sekian belas tahun lalu, berulah sedikit, ekonomi kita rubuh. Korea kena, Malaysia kena, seluruh Asia Tenggara kena efeknya. Mereka main begitu mengerikan, dan mereka kendalikan dunia. Dari hal yang paling bagus,
sampai hal yang paling jelek, itu ada semua. Kalau Anda ngerti orang-orang hebat namanya Einstein, itu orang Yahudi. Saya baru kapan itu diberi orang buku, judulnya apa tahu? Sialan katanya, judulnya. Ternyata Beckham itu Yahudi katanya. Bayangin, sampai pemain bola aja Yahudi. Ngeri sekali. Mereka kendalikan di mana-mana. Jumlahnya dikit sekali. Minggu lalu saya makin kaget. Saudara mengerti pendiri negara Soviet itu orang yang mengembangkan ajaran komunisme. Namanya Lenin. Lenin itu Yahudi ternyata. Penggantinya Stalin. Lebih ganas lagi. Lulusan sekolah Alkitab. Bayangin saudara. Karl Marx itu yang mencetuskan ide komunisme, konon katanya anak pendeta yang kepahitan. Jadi semua yang berbau-bau itu ya, kalau melenceng saudara, gawatnya luar biasa loh. Bayangin ya, saya kaget Lenin ternyata Yahudi. Kami baru pulang dari Cina. Anda kalau lihat mata uang yuan, 1 yuan Anda perhatikan ya. Di ujung kanan atas, simbolnya itu bintang Daud. Orang itu mencetak mata uang tidak sembarangan, saudara. Terus pokoknya fotoku ditempelkan nggak bisa. Semua bagian detail itu mereka harus perhatikan. Karena itu simbol kedaulatan mereka. Itu sebetulnya simbol pembayaran yang luar biasa. Jadi kalau dicantumkan sampai itu muncul di situ, siapapun yang menentukan, di dalamnya ada sebuah pengaruh yang luar biasa, yang rata-rata orang tidak pernah mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi sebetulnya secara jasmani, yang ini menguasai dunia. Tapi yang ini, sebagian masih mumet saudara. Utangnya belum bayar, kontrakannya mau habis, gak ada kerjaan, income gak naik-naik. Apalagi ya, cari kerjaan gak ada, mumet lah. Ini tagihan banyak Pak, belum kebayar, segala macam. Yang di sini nih. Tapi kalau sudah ketemu hadirat Tuhan, ini nikmati banget. Yang ini nggak tahu. Dia hanya liturgi aja, jalan begitu. Tapi soal dunia, ini nomor 1. Nah ini kalau bisa begini bagaimana Pak? Kenapa yang ini menguasai dunia? Saudara, saya memang belum membuat pengamatan detail ya. Tapi ini secara kasar, saya bisa salah mungkin. Tapi sejauh saya mengerti, mereka itu kuasai dunia sejak mereka nyebar. Jadi sejak mereka dianiaya, setelah zaman Tuhan Yesus itu, Yerusalem dihancurkan, itu negara disingkirkan, dihapus dari peta oleh Romawi. Maka orang Yahudi itu dibuang, disebar kemana-mana, sebagai hukuman karena pemberontakan mereka. Nah, nyebarnya mereka kemana-mana inilah cikal bakal, di mana akhirnya mereka ada di mana-mana. Tapi ini yang terjadi, saya percaya sebetulnya ini yang terjadi. Ada satu hukum yang membuat sampai hari ini mereka secara daging menguasai dunia. Di mana hukumnya? Mari kita lihat satu persatu. Lihat dulu perkataan Yesus di Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-22. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab dia berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan bagaimanapun Yesus dilahirkan sebagai orang Yahudi. Lalu kita bertanya, apa kaitan Pak dengan menguasai dunia secara daging? Kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan. Coba buka Roma pasal yang ke-15. Roma pasal 15 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Roma pasal 15
ayat 26 dan ayat yang ke-27. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Ayat 27. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Kenapa? Sebab, perhatikan ya, jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Saya mau ulang kalimat terakhir dari apa yang Paulus katakan. Dia berkata, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah, hukumnya itu wajib, artinya harus, wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Nah, inilah sebetulnya hukumnya. Saudara suka tidak suka, Alkitab yang kita punya ini, dari Kejadian sampai Wahyu, itu kental dengan urusan Yahudi. Kalau Anda baca dari sejak Abraham terutama, lahir bangsa, namanya Ibrani atau Yahudi, yaitu dari situ. Kita percaya ada berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Itu semua orang Yahudi. Lihat akan semua yang kita baca tentang hakim-hakim, nabi-nabi, raja-raja, rasul-rasul, perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya itu orang Yahudi. Itu adalah bagian dari harta rohaninya orang Yahudi. Injil diberitakan, tiap kali Injil diberitakan, tiap kali kita ngomong Yesus, secara daging, dia orang Yahudi. Nah, Alkitab berkata, mereka memberikan bagian dari kekayaan atau harta rohani mereka kepada semua kita. Maka wajiblah bangsa-bangsa itu yang mendapatkan kekayaan rohani dari bangsa Yahudi ini untuk melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Maka lihatlah dalam 2000 tahun terakhir, mereka pelan-pelan kendalikan seluruh dunia. Karena hukumnya wajib. Oleh karena apa yang dibagikan. Bahkan yang setahu saya, kalau Anda baca di teman-teman Islam, mereka juga ada namanya kitab Sabur misalnya, itu Mazmur. Mazmur itu siapa yang tulis? Raja Daud. Bukankah mereka juga percaya tentang Abraham? Mereka juga percaya akan nabi-nabi, dan berapa banyak nama-nama yang dikutip itu orang Yahudi. Saudara, walaupun Timur Tengah menguasai minyak, tetap ujung-ujungnya yang berkuasa Yahudi. Karena hukumnya berkata, keselamatan datang dari orang Yahudi. Paulus mengatakan, mereka membagikan bagian dari harta rohani mereka. Sadar nggak sadar, tiap kali seperti itu, maka hukumnya berkata, wajiblah bangsa-bangsa lain melayani. Bayangin, dipakai kata melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Nah, hukum ini yang membuat yang di sini sampai dengan hari ini menikmati anugerah, kekayaan, blessing yang luar biasa. Karena hukumnya memang berkata seperti itu. Nangkep saudara? Banyak orang berkata, ya Pak, karena mereka cerdas, mereka hebat. Ya memang. Bagaimanapun ini bangsa pilihan lah. Orang mengagumi kehebatannya segala macam. Ya saya mengakui lah. Tapi dibalik semuanya itu, oleh karena ada satu kondisi yang berlaku sampai hari ini, mereka memberikan bagian dari harta rohani mereka, maka bangsa-bangsa lain wajib melayani mereka dengan harta duniawi mereka. Dan sejujurnya ini sudah kita kerjakan. Setiap kali anak-anak Tuhan seluruh dunia
pergi ke Israel misalnya. Mereka nginep di situ, mereka makan di situ, hotelnya di situ, buat berbagai acara juga di situ. Bayangkan bahwa berapa banyak itu yang di-spending, dikeluarkan, dan masuk ke mereka setiap hari. Berapa banyak. Saudara, ini yang pertama. Nah, tapi saya kan bergumul begini, Tuhan, ini kalau caranya begini terus, kapan kita secara duniawi juga menguasai? Karena gini saudara ya, kalau Anda itu terima firman, saya nggak bisa mendiamkan firman itu, ya silahkanlah, nggak pedulilah. Saya bukan tipe yang membiarkan firman terus terserah, enggak. Kalau ada firman, saya percaya harus seperti seorang ibu yang mengandung. Anda harus merawat dan membesarkan, menyehatkan kandunganmu, sampai kemudian tiba waktunya, itu harus dilahirkan. Nah, kita ini kan dinubuat ini. Gereja ini akan membiayai kegerakan rohani di seluruh dunia. Bayangin. Loh, saya bukannya tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan buat kita selama ini. Tapi ini ketika Tuhan mulai bicara, Darrell Stott berkali-kali tiap ngomong seperti itu. Saya bilang kalau Tuhan ngomong sekali, sudah luar biasa. Tiap malam dia ulang. Maka saya percaya ada sesuatu di sini. Lalu saya berdoa, bagaimana caranya Tuhan? Saya nggak berkata ya sudah terserah Tuhan. Nanti kalau waktunya akan datang sendiri. Saya bukan orang begitu. Saya akan berdoa, saya akan tanya Tuhan, saya akan minta jalannya, saya akan cari apa yang dia mau. Sampai satu hari jadi sebuah realita. Karena sama dari dulu. Saya sering kali cerita ketika dipanggil jadi hamba Tuhan, masih umur belasan tahun. Keluarga saya sederhana sekali dan tidak mungkinlah hidup dalam kelimpahan secara manusia. Saya bertanya di hati, kalau aku ngerti yang namanya iman, tidak mungkin aku melarat. Dan saya kejar loh saudara. Saya datangi pendeta, saya diskusi, saya tanya soal iman. Dan tidak ada yang bisa jawab. Saya tanya ke Tuhan, saya bergumul tiap hari. Saya baca Alkitab, saya berkata aku mau ngerti di mana rahasia kebenarannya. Sebab begitu kebenaran itu bisa ditangkap, wow, itu membuka sebuah jalur yang luar biasa. Begitu terbuka jalurnya saudara, ini rombongan yang dibawa masuk itu, dahsyatnya luar biasa. Dan saya buktikan dari hidup saya, selalu seperti itu. Maka ketika ada pertanyaan begini, ada pernyataan yang berkata, kita akan dipakai Tuhan, membawa kegerakan, kita berkata kita mau menggelar karpet merah, sampai menyambut Tuhan datang kedua kali. Itu saya selalu tanya, walaupun tidak selalu dijawab seketika. Nah, pertanyaan saya begini sekarang, bagaimana caranya Tuhan, supaya ini akan terjadi? Kalau ini tidak ada jalan keluarnya, terus seperti ini, sampai kapanpun, mereka akan tetap kuasai. Ya nggak masalah sih. Karena kan hidup di dunia cuma sementara. Saya mengerti. Tapi tugas itu tugas untuk kita di dunia. Maka ini harus tergenapkan. Tidak ada cara lain. Kalau kita dipakai Tuhan, membiayai kegerakan, maka hidup kita semua harus diberkati dan berkelimpahan. Dan tidak ada yang jahat dengan itu. Dan saya berkata Tuhan, harusnya tidak ada orang konseling nangis dengan saya karena kurang uang. Harusnya konseling nangis bingung dikemanakan uang saya Pak, terlalu banyak. Ya toh, itu konseling yang enak toh. Yang walaupun tidak mudah juga jawabannya. Dan saya bilang Tuhan ini masih banyak yang struggle, yang bergumul, gimana caranya? Engkau ngomongnya seperti ini. Loh saya bukannya memikirkan secara otak manusia, saya tanya Tuhan. Karena kalau hukumnya begini, orang Yahudi memberikan harta rohani, kita wajib melayani mereka. Maka kita serve mereka, apapun yang sudah untuk mereka. Sampai kemudian minggu lalu saya di Surabaya.
Di Surabaya sebetulnya pada waktu itu nggak jelas siapa yang khotbah. Ada 3, saya, Pak Yusak, Pak Daniel. Pagi-pagi Pak Daniel ngomong gini, aku kok merasa aku tidak khotbah. Loh, jadwalnya kan kamu, Den. Ya, aku tapi nggak merasa aku. Pak Yusak bilang, Yogi urung pasti. Semua ngelirik ke saya, aku juga nggak tahu, saya bilang. Saya lagi santai jadwalnya, aku nggak khotbah nih pagi ini. Lalu kemudian kita sepakat, ayo gelinding wae. Nah, sudah gelinding ini repot, saudara. Karena saya ketemu sama 2 orang Bandung itu, Bandung katanya ban gelundung. Wah, repot ketemu ban gelundung ini. Kalau Semarang apa Pak? Semakin cemerlang, itu aja saudara. Masuk di Semar-Semar ke, semakin cemerlang saya bilang. Jadi, wah repot ini, ban gelundung 2 ini, waduh. Tapi Tuhan itu ajaib. Di tengah-tengah kemudian Pak Yusak memulai, di situ sebetulnya, di Surabaya itu Tuhan bicara. Nah, ada caranya. Dan sekarang aku sudah membuat cara itu akan jadi. Saya bilang kok bisa Tuhan. Mari kita lihat saudara. 1 Korintus pasal yang ke-9. Ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Saya ulang. Ini sebuah hukum. Sama, tapi harus dibalik. Karena dia mengatakan begini. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Dan tiba-tiba mata saya terbuka secara rohani. Saya bilang, Tuhan, kalau kita menabur benih rohani kepada mereka, maka kita akan menuai hasil duniawi dari mereka. Selama ini kan mereka, tanpa mereka ngerti juga loh. Hanya dengan dasar Alkitab, kebenaran dan Yesus, mereka memberikan bagian dari harta rohani mereka, dan kita wajib melayani mereka dengan harta duniawi. Bagaimana sekarang kalau dibalik? Kita nabur benih rohani kepada mereka. Maka Paulus berkata, tidak berlebihan. Kita mengharapkan hasil duniawi, tuaian duniawi dari mereka. Dan tiba-tiba mata saya kebuka. Sebab saya ngalami persis gambarannya ini ketika di tembok Cina. Dan waktu di tembok Cina itu, selesai hal itu, Tuhan bicara pada saya, nak, dalam 3 tahun berturut-turut terakhir ini, sebenarnya aku sudah beri kamu perjumpaan dengan 3 Yahudi. Dan itu sangat erat kaitannya dengan masa depan, dengan apa yang sedang aku siapkan buat kalian. Dia berkata, untuk bisa ambil yang mereka punya, kalau kamu tidak cukup punya modal seperti yang mereka punya, tidak akan memadai secara roh, tidak akan memadai. Lalu saya tanya, Tuhan, apa maksudmu? Nah, sekarang saya mau cerita dengan saudara. Dengerin baik-baik. Ini penting sekali buat saudara nangkap. Karena nanti ada kaitannya. Ini tahun yang dahsyat sekali. Tuhan ngomong begini, 2009, 3 tahun lalu, 2 tahun lalu. Saya waktu itu masih di Surabaya, saya lagi seminar, saudara. Dan pagi itu bukan saya yang khotbah jadwalnya. Dan telepon saya bunyi, saya keluar, saya angkat, saya terima. Seorang hamba Tuhan telepon saya. Dia berkata, Pak, saya
mau minta maaf kepada Bapak akan dua hal. Saya bilang, kenapa Pak? Yang pertama, sebetulnya selama ini saya nggak terlalu happy lah dengan pelayananmu. Dan kesannya itu kesan apalah mewah, kesan apa. Pokoknya kesannya saya jelek sekali. Saya kadang bingung juga ya. Tapi ya sudahlah. Terus dia bilang, tapi 2 tahun terakhir saya mengamati dan kemudian dari saya tidak terlalu happy, sekarang saya jatuh cinta. Tak pikir lumayan ada orang jatuh cinta sama saya. Tapi ini laki, tenang aja saudara. Lalu kemudian, kenapa Pak? Ya pokoknya saya senang banget dengan apa yang Bapak lakukan. Dan saya mau minta maaf atas sikap saya selama ini. Dalam hati kan juga ya nggak apa-apalah, wong saya juga nggak ngerti dia begitu kan. Lalu kemudian dia berkata, yang kedua Pak, saya minta maaf karena saya melakukan sesuatu yang tanpa permisi ke Bapak. Tapi sudah saya lakukan. Dia bisa tanya, apa itu? Saya bingung saudara. Apa yang dia lakukan? Tidak permisi dengan saya. Dan beliau berkata begini, setelah saya melihat apa yang Bapak lakukan, saya dengan seorang teman misionari mengajukan satu surat kepada sebuah lembaga perguruan tinggi di Amerika untuk mengusulkan supaya mereka memberikan kepada Bapak gelar doktor kehormatan atau honoris causa. Saya bilang, Pak, saya kan nggak membutuhkan itu dalam pelayanan saya. Karena selama ini toh memang tidak. Saya pokoknya sampaikan pesan Tuhan. Dia berkata, mengerti Pak. Tapi ini merupakan ide spontan kami. Dan saya terus terang, saudara, dengan agak bagaimana saya tanya. Karena di Amerika itu banyak sekali lembaga-lembaga palsu yang memberikan Anda gelar apapun, mau profesor, mau apa terserah, asal bayar, saudara. Nah kalau Anda ditawari, jangan pernah ambil itu. Karena buat apa kita nipu diri sendiri, ya toh? Gini loh, orang berkata gini, ini orang profesor kok, kayak bocah SD, gitu. Itu lebih gawat daripada, lebih baik gini, Anda SD, orang berkata, kok kayak profesor ya? Nah itu lebih baik, gitu. Lebih baik Anda mirip manusia atau Anda manusia yang mirip pohon, saudara. Nah itu pertanyaan. Jadi kalau ada orang nawari Anda untuk beli pakai uang, buat apa? Kita nggak usah nipu orang lain. Saya terus terang tanya, nah terus mesti bayar berapa? Oh Pak, ini lain. Bapak kan tahu saya anti kalau orang beli gelar. Ini tidak bayar sama sekali Pak. Dan ini sebuah lembaga yang sangat terhormat. Percayalah ini lembaga bergengsi Pak. Saya tidak main-main. Pembicaraan berhenti karena dia berkata bahwa saya satu hari harus ketemu dengan mereka untuk bicara. Karena mereka perlu ketemu dan mereka ingin tanya, mereka juga harus meeting dulu. Ini tidak bisa otomatis diberikan, nggak bisa. Singkat cerita, sekian waktu kemudian saya ke Amerika dengan hamba-hamba Tuhan. Dan kemudian saya pulangnya mundur 2 hari. Saya mundur 2 hari, saya ketemuin tim ini di kampusnya. Dan ternyata saya kaget sekali. Perguruan tinggi yang dimaksud adalah namanya Cohen University. Dan Cohen University ini didirikan oleh seorang ahli Alkitab, seorang doktor yang dihormati, seorang scholar yang dihormati di Amerika. Namanya Gary Cohen. Gary Cohen ini, nama Cohen itu artinya imam. Dan Gary Cohen berkata, aku ini masih keturunan darah langsung dari imam besar Harun. Istrinya dia masih keturunan Thomas Jefferson, pendiri negara Amerika Serikat. Jadi mereka itu bisa men-trace sampai ke atas siapa leluhur mereka. Lalu kemudian singkat cerita kita ngobrol dengan tim dan saya pulang, bahkan saya minggu disuruh khotbah di gereja Pak Kang yang datang ke sini itu. Nah, Dr. Kang itu juga antik, doktornya 5 summa cum laude semua. Ada ya orang yang encernya luar biasa. Ada banyak yang kental, ada banyak membatu. Yang ini encer banget saudara. Mau ambil doktor ke-6 diancam istrinya. Kalau kamu ngambil doktor lagi tak usir dari rumah. Akhirnya dia kalah tunduk di bawah 7 doktor yaitu istrinya saudara.
Jadi ada orang-orang yang encer sekolah terus dan summa cum laude. Aneh banget. Lalu kemudian singkat cerita, yang saya tahu mereka rundingan meeting sampai 3 kali. Itu nunggu beberapa bulan sebelum mereka membuat keputusan bahwa akan memberikan. Sebab mereka berkata, belum pernah ada orang di Asia Tenggara yang mereka berikan. Mereka berikan kepada beberapa orang di Korea dan di Amerika, tapi di Asia Tenggara belum pernah mereka memberikan gelar itu. Saya bingung, dan itu terjadi 2009. Bulan November, saya masih ingat itu hari Valentine, saudara. Dan kami tulis di belakang itu, we honoring Jesus. Pada waktu itu saya bingung, saya bilang, Tuhan, dalam hidupku kan aku tidak membutuhkan gelar itu. Dan buat apa sebetulnya? Lalu Tuhan berkata begini, nak, bukan soal gelarnya, tapi dari siapa kamu terima, itu secara rohani, ada sebuah legalitas tertentu. Kamu sudah dengarkan, hambaku itu masih darahnya Imam Besar Harun. Siapapun yang mau diurapi, imam besar yang harus tuangkan minyak untuk mengurapi. So ini yang terjadi, saudara. Di 2009, saya dapat seperti sebuah pengakuan, recognition dari keturunannya Imam Besar Harun. Saya pakai peraga ini karena kalau manusia beneran bisa kram berdiri terlalu lama. Kalau dia ini baik, saudara, tidak pernah ngomel, tidak minta makan, tidak minta gaji. Dia baik-baik. Tolong Rip. Saya 2009, Tuhan berkata, aku berikan ini kepadamu. Dan itu sebuah recognition. Dan Tuhan berkata, bukan gelarnya, tapi dari siapa kamu terima itu, menentukan sekali. Lalu 2010 tahun lalu, kami pergi ke Israel dengan membawa rombongan yang sangat besar. Total 800 orang. Aneh yang terjadi ini. Saya baru ngerti ngeh itu ketika selesai dengan peristiwa di tembok besar Cina, di Great Wall di Cina. Sebelum berangkat, Tuhan ngomong sama saya begini. Nanti kamu akan ketemu dengan hambaku, dia orang Yahudi dan dia orang Lewi. Berkati dia, nak. Kasih persembahan sekian ribu dolar. Nanti dia akan memberkati kamu. Berkat yang dia ucapkan itu penting buat hidupmu. Wah, saya kaget. Tapi saya belajar taat. Anehnya nggak lama setelah itu, saya pasti SHRK di Jakarta. Ada teman dokter yang tugas di Bali. Dia telepon, dia berkata, Pak, saya harus ketemu Bapak sekarang ini. Nah, saya di Jakarta, nggak masalah Pak. Ini ada pesan Tuhan penting. Saya terbang ke Jakarta, ketemu Bapak langsung pulang. Hari itu dari Denpasar, dia terbang Jakarta, datang ke seminar saya. Sebelum saya khotbah, dia temui saya. Dan dia ngomong begini, Pak, ada pesan Tuhan. Nanti di Israel, Bapak akan ketemu dengan satu orang Yahudi. Dia Yahudi Mesianik yang sudah percaya Tuhan Yesus. Bapak tolong saya, dia nitip duit. Dan dia berkata ini tanda profetisnya seperti ini. Tolong berikan ke dia. Nanti Bapak akan diberkati. Berkatnya itu penting buat Bapak. Jadi pesannya itu bisa mirip sama. Sampai kaget saya, saudara. Selesai ngomong begitu, pulang, balik lagi. Langsung ke airport. Pulang Denpasar. Saudara, ada orang-orang ya yang sampai niat hatinya itu sebegitu luar biasa. Saya mentaati, siapkan persembahannya. Kami berangkat ke Israel. Saudara, waktu berangkat ke Israel, kami buat kebaktian-kebaktian, termasuk dengan 2 orang hamba Tuhan yang tinggal di Israel. Dan tiap hari saya bertanya, Tuhan, inikah orangnya? Dan Tuhan bilang, bukan, nak. Tiap kali ketemu orang, saya bahkan ada guide tour satu yang pinter sekali. Dan dia Kristen, saya coba nangkep, apa ini Tuhan? Tuhan bilang, bukan. Walaupun dia hamba Tuhan loh, dia dosen Suluh Alkitab. Dia bilang, Tuhan bilang, tidak nak, bukan dia. Sampai hari raya Yom Kippur, itu kayak nyepi di Bali, sepi semuanya. Dan kita tidak ada bus,
Saya masih ingat kami jalan kaki dengan santai. Itu enak tuh. Yerusalem sepi, gak ada orang di jalan, saudara. Kami lewat rombongan sendiri. Waktu pulangnya anak saya Samuel membuat ulah. Tiduran di tengah jalan begini. Memang gak ada mobil. Difoto terlentang dengan gaya-gaya begini, saudara. Dan kemudian selesai acara saya bilang, Tuhan gak ada orangnya. Sampai malam terakhir, sebelum besok pulang, gak ada. Saya diberitahu anak-anak lagi pergi ke kompleks pertokoan souvenir Ben Yehuda. Saya naik taksi, saya nyusul ke sana. Mau cari anak-anak lagi ngapain. Ternyata mereka lagi kumpul sama orang-orang Korea, masih muda juga, nyanyi nyembah Tuhan di situ. Terus anak saya yang gede tarik saya bilang, ayo papi berdoa, pimpin doa. Berkati bangsa Korea dan Israel katanya. Lalu kami doa sama-sama. Yang membuat saya masih ingat, yang membuat saya itu sampai terharu dan tergetar. Begitu kami nyembah, kami ngangkat tangan. Kan mereka orang Yahudi gak ngerti bahasanya. Beberapa pemilik toko keluar bawa shofar mereka. Mereka tiup shofarnya bersaut-sautan beberapa toko. Saya kalau ingat itu merinding, saudara. Luar biasa. Dan itu memang tempat gaul ya. Tempat banyak muda-mudi. Orang Israel juga ngumpul di situ. Dan pokoknya hari itu saya nikmatilah malam terakhir di Ben Yehuda. Saudara kita Yanco juga pergi sendirian tanpa istri. Dikerumuni cewek-cewek foto bersama. Dia tapi suami yang baik sekali. Dia lapor ke istrinya, dia bilang, wah aku menjarah. Istrinya berbesar hati, wah dioleh-oleh suamiku. Jarahannya apa? Kirim dong fotonya. Dikirimlah suaminya dikerubuti cewek-cewek. Setelah itu sisanya cerita mereka, hanya mereka berdua yang tahu, saudara. Yang saya tahu Yance jadi pendiam sejak hari itu, saudara. Saya pikir ada masa aniaya yang dia alami. Tapi dia suami yang baik, dia ceritakan semuanya, saudara. Selesai acara itu, saya tutup malam itu dengan masuk gerbang masa keemasan McDonald, saudara. Karena bosan dengan makanan lain, masuk masa keemasan, gerbang keemasan itu McDonald. Saya pulang sampai hotel, seteler saya tidur. Besok paginya bangun, sudah harus tinggalkan Yerusalem pagi itu. Saya bilang, Tuhan, nggak ada loh. Ini duit persembahan masih di tangan. Dan tidak ada seperti yang dimaksud. Tiba-tiba telepon kamar saya bunyi. Ada anak Mahanaim yang di kamar lain di hotel yang sama telepon, Pak, di kamar kami ada nasi goreng terakhir sebelum meninggalkan Yerusalem. Bapak mau makan di bawah di restoran atau di kamar kami? Ada nasi goreng Yerusalem. Wah, itu kudus sekali, tak mungkin kutolak. Makan nasi goreng di Yerusalem itu hal yang paling suci yang Anda pernah bisa lakukan hari ini. Karena nggak tahan makanannya, saya datang ke kamar mereka, dikasih nasi goreng, saya lagi makan nasi goreng, saudara. Makan, mereka cerita, Pak, semalam saya mengalami yang luar biasa. Oh ya, kamu ngalami apa? Dia berkata begini, saya dengan bus di-drop di tempat pertokoan itu. Tapi diberi waktu aja sejam. Nah kami juga agak nyasar-nyasar, ditinggal oleh busnya. Rombongan lain masuk bus pulang hotel, kami ketinggalan, Pak. Nah terus, ya sudahlah, sekalian jalan-jalan. Masuk keluar toko, dia lihat sebuah toko kecil yang sederhana. Dan mereka jual seperti replika buah delima. Mereka tertarik, mereka masuk. Dia berkata, waktu saya masuk, Pak, saya disambut sama pemilik tokonya. Kami ngobrol begitu banyak, cerita macam-macam, dia jelaskan banyak. Dan kemudian dia berkata begini, dia ngobrol banyak, Pak, dan dia berkata, sebenarnya kamu ini sudah aku doakan. Tadi pagi aku lihat rombongan bus panjang, banyak banget. Dan tokoku lagi sepi. Lalu dia berdoa, Tuhan kalau boleh, ada yang mampir dari mereka. Loh kok kamu mampir katanya. Beberapa orang itu, 4 atau 6 orang saya lupa. Lalu mereka ngobrol ke ruang atas. Dan ternyata ini anak Tuhan, saudara. Dia profesor, doktornya 3, 2 doktor teologi, 1 doktor ekonomi. Dia ngajar di berbagai negara. Dan kemudian dia cerita, dia membina akan sekian puluh orang Yahudi yang sudah percaya Tuhan Yesus. Lalu kemudian orang inilah yang sebetulnya
cerita soal kata hineni. Dia berkata ini ya pengertiannya dalam sekali. Dia ngobrol, dia cerita hineni. Lalu teman saya ini cerita. Sambil saya makan nasi goreng Yerusalem, saudara. Lalu kemudian saya kaget ketika saya dengar ceritanya. Dan dia berkata, saya juga beli talit Pak dari tempat dia. Lalu saya tanya Tuhan, apakah orang ini yang sebetulnya aku harus temui? Dan Tuhan berkata, iya nak, ini orang yang aku maksudkan ketika aku berkata kepadamu di Indonesia. Terus saya ngomong gini, mau gak telepon dia? Aku mau ketemu. Kita ada waktu sejam sekarang ini. Setengah jam kemari bisa gak? Ngobrol sebentar aja. Aku punya keperluan dengan dia. Ditelepon saudara. Waktu ditelepon dia ngomong begini, aku sudah diberitahu Tuhan bahwa kamu akan telepon hari ini. Dan Tuhan berkata, iyakan apa yang kamu minta. Kamu minta apa? Teman saya ini bilang, pendetaku pengen ketemu kamu. Oke katanya. Sekarang aku berangkat. Dikasih alamat hotelnya, dia naik mobil, dia ngebut saudara. Setengah jam kemudian, sudah di lobi. Saya balik ke kamar, saya ambil duit yang sudah Tuhan perintahkan itu. Saya turun ke lobi, saya ketemu orang setengah bayar. Namanya Yosef. Pokoknya setelah cerita panjang lebar, beberapa belas teman ikut saya, ngitari dia. Ngobrol sebentar, basa-basi, cerita banyak. Terus saya berkata begini, Yosef saya berkata, sebelum aku berangkat ke Indonesia, aku itu diberitahu Tuhan akan ketemu orang begini-begini. Dan ternyata kamu orangnya. Ini setengah jam sebelum kami tinggalkan Yerusalem. Kemudian saya berkata, aku harus mentaati apa yang Tuhan mau. Saya keluarkan amplop persembahan saya. Saya bilang, aku memberkati kamu. Seperti Tuhan perintahkan. Dia kaget sekali. Terus dia peluk saya. Dia doain saya, dia berkati saya. Dan bagian daripada berkatnya, dia berkata begini, di dalam darahku secara daging, ada darah Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam darahmu mungkin tidak ada. Tapi Tuhan berkata, sejak hari ini kamu sama dengan aku. Kita sama sejak hari ini. Saya nggak tahu apa yang dia maksudkan. Kecuali saya menangkap bahwa itu sebuah acceptance, penerimaan. Yang berkata sejak hari ini kamu sama dengan aku. Dan dia berkata ada darah Abraham, Ishak dan Yakub. Kita ini sama, anak-anak Abraham. Saudara, pengalaman itu ajaib. Selesai saya didoakan, lalu anak-anak Indonesia lainnya ikut saya, keluarkan dompetnya, ambil duitnya, memberkati orang ini. Berlutut, minta diberkati. Indonesia memang hebat, cepat bertindaknya luar biasa. Dan itu harus terus saudara. Dan gawatnya, begitu selesai, mereka naik ke bus dengan bangga cerita-cerita. Aku didoain loh sama orang Yahudi Mesianik loh. Orang Lewi loh katanya. Pak Petrus juga. Aku juga. Ngerti begitu, Indonesia kan gak pernah mau kalah. Turun saudara. Sekian bus antri. Bayangin saudara. Sampai gaiturnya bingung ini siapa. Tapi hari itu saya pulang dengan perasaan hati yang bersyukur. Dan Tuhan berkata, tahun lalu aku berikan itu kepadamu. Dan saya pulang bawa talit yang dia buat saudara. Dan talit ini mahal memang. Ungunya dari kulit kerang. Tapi ini bagian kedua yang Tuhan berikan dalam hidup saya. 2009 saya terima dari Kohen, imam besar. 2010 saya terima dari orang Lewi, namanya Yosef. Lalu peristiwa 2 minggu lalu di Great Wall. Hari itu sebetulnya kami baru selesai ibadah di Beijing yang cukup menegangkan. Kemudian selesai, dibagilah dalam setiap hamba Tuhan dibagi di bus-bus. Dari kami tiap hari kan ganti. Saya tadinya bisnya Pak Hasto ini. Lalu kemudian Pak Petrus Hadi bis nomor 1. Dan beliau berkata begini, aku mau ke Great Wall. B1 ke Great Wall enggak? Nah, B1 itu isinya adalah pendoa dan orang-orang Mahanaim. Yang memang jadi ujung tombak peperangan rohani dan sebagainya. Mereka berkata gini Pak, kami tergantung bos, disuruh kemana.
Jadi tidak pernah jelas Pak rutenya. Pak Hadi bilang, aku nggak mau. Aku mau yang pasti ke Great Wall. Lalu minta ditukar, saudara. Nggak tahu gimana tukar. Akhirnya saya dipindah masuk ke B1. Itu kalau nggak Tuhan nggak mungkin. Masuk ke B1 dengan gabung mereka. Nah, mulai rame, ini bis paling heboh yang pernah saya tahu. Sampai tour leadernya stres, saudara. Karena memang tour leadernya juga kebangetan sih. Komunisnya itu mengerikan sekali. Dan dia bangga di Cina tidak ada penipuan. Padahal yang ditipu orang Cina banyak, kita semua ngerti. Komunis membuat kita tidak menipu, itu malah nipu banget dia kan saudara ya. Terlalu menurut saya. Jadi dibantai sama anak-anak itu, pembicaraannya sengawur-ngawur. Lalu akhirnya dia nipu kita. Dibawa ke Bird Nest, stadion olahraga itu di Beijing. Dia menipu, dia bilang gini, ini nggak boleh masuk. Kalau masuk harus lewat kereta api segala macam. Padahal sebetulnya untuk masuk beli tiket. Nah uang tiket di tempat dia mau telan sendiri itu uang tiket. Nah kita nggak tahu, kita bilang ya sudah, dari luar, dari jauh aja. Tapi itu membuat kita dengan cepat sampai ke Great Wall. Nah, kami kelompok pertama yang sampai di Great Wall. Sampai di Great Wall, saya ngomong sama teman-teman, kalian naik ya, aku sudah beberapa kali ke Cina. Capek naik-naik terus, aku nunggu di bawah aja. Lalu satu anak nemenin saya, yang lain semua naik. Gak lama kemudian satu di antara mereka turun. Dan dia ini pakai batik ini, batiknya Buffoni ini. Ini batik ajaib saudara. Lalu kemudian dia cerita dengan saya, Pak, kami ketemu orang Yahudi. Di mana? Di atas. Saya ketawa, saya bilang, ya come on, saya bilang, di Great Wall itu gak ada Yahudi. Di tembok besar nggak ada Yahudi, di tembok ratapan orang Yahudi di sana. Enggak Pak, kami ketemu orang Yahudi beneran. Kok bisa? Dia cerita. Ini yang sampai hari ini saya masih bingung saudara. Kita buat segala macam kebaktian, segala macam cara. Nggak ada polisi, nggak ada tentara. Yang menghentikan nggak ada. Sampai saya berkata, oh hari itu semua tentara, intelijen mereka cuti bersama. Nggak ada loh. Arah-arahan di Beijing. Nggak dihentikan tuh. Itu hal yang tidak mungkin lah. Nah, mereka buat acara, mereka nari, mereka nyembah Tuhan dengan bebas. Di tembok rata, di Great Wall itu, di tembok besar Cina. Lalu mereka menggelar karpet merah. Nah, waktu itu kumpul, maka orang-orang kan datang pengen lihat ada apa sebetulnya. Lalu satu orang ibu, sudah nggak terlalu muda lagi, dia lihat batik ini, dia baca ada tulisan ini. Kalau Anda ngerti ini. Dia kaget, dia baca ini. Hineni. Bingung dia. Karena ini tulisan Ibrani. Dia bilang, loh kamu kan matanya sipit. Kok Hineni? Apa kamu orang Yahudi? Bukan. Indonesia. Lah kok Hineni? Iya ini Hineni. Dilihat simbol-simbolnya ada bintang Daud, segala macam. Dia bingung saudara, dia lihat, loh ini kan simbol-simbol kami. Bukan simbolku. Lalu singkat cerita mereka berkata, loh aku ini orang Yahudi loh. Aku tinggal di daerah Galil. Di Karmel. Begitu mereka dengar ini orang Yahudi ada 1 perempuan ini. Anak-anak itu bergerak luar biasa. Keluarin duitnya. Ambil duitnya, dikasih duit ini perempuan. Sampai gelagapan, dikasih jam profetis yang mereka pakai. Lalu jepit rambut dikasihkan mereka. Pokoknya dikasih di tangan sampai bingung. No. Kan mereka nggak pernah ngerti kan saudara. Bahwa dalam Tuhan orang bisa memberkati orang sampai seperti itu. Dan mereka, dia ini gelagapan ibu ini. Nggak bisa nolak duit di tangannya. Mungkin juga nggak banyak-banyak banget, tapi itu duit di tangan dengan berbagai macam barang. Bingung. Waktu masih bingung ditawari begini. Bolehkah kami mendoakan kamu? Lah tangannya sudah penuh barang ya. Ya oke aja. Didoakan. Nangis saudara. Tiba-tiba kayak disentuh Roh Kudus. Dan ketika nangis dipeluk oleh seorang ibu. Tambah kenceng nangisnya. Dan yang lain cuma termangu-mangu terharu melihat apa yang terjadi. Selesai didoakan. Ini anak-anak berkata begini. Mau nggak kita bergandeng tangan? Indonesia dan Israel.
kita blessing Cina supaya bangsa ini kenal dengan Allah yang hidup. Mereka bilang mau. Jadi mereka gandeng tangan mendoakan blessing Cina. Wah, itu luar biasa. Bayangin, saudara, ini hal yang ajaib. Nah, itulah ceritanya. Dia balik, dia cerita saya. Lagi ngobrol begitu, kami lihat rombongan turun, saudara. Mereka masih bareng-bareng itu, rombongan turun, ngobrol di dekat bis kami. Terus saya bilang begini, aku mau say hello, aku mau datengin dia lah. Aku mau say hello, kenalan mereka. Jadi akhirnya saya datangin mereka, ngobrol lah dengan mereka. Lalu suaminya ibu ini datangin saya. Dia bilang begini, kamu ngerti nggak apa arti kata hineni? Tahu? Terus saya jelaskan. Dia kaget, kagum dia. Kok kamu ngerti begitu banyak? Dalam hati, profesormu yang ngajari saya. Iya toh, si Yosef yang ceritakan bukan karena saya hebat. Enggak, tinggal tak tirok gitu. Kelihatannya kan hebat, saudara. Makanya kalau ada orang menjelaskan itu Anda dengerin baik-baik. Tiba-tiba nanti Anda menjelaskan ke orang lain, orang berkata, hebat orang ini. Encer, bukan beku. Saudara sekalian, dia kaget sekali. Dan tiba-tiba dari 7 orang itu, yang paling tua keluar dari rombongan. Nggak tahu dia ngambil apa, di tangannya ini megang benda. Tapi di 2 jarinya megang uang shekel. Dan dia begini, dia nggak ngomong ABC. Ini uang dipegang dia, disodorkan ke saya begini. Begitu ini uang disodorkan begini, Anda harus punya ketajaman, kecepatan, dan ketepatan, saudara. Saya menerimanya nggak begini nggak, saya masih nggak, saya bilang begini, saya ambilnya begini. Saya ambil. Begitu saya ambil, saya bilang ini jadi. Dalam waktu yang tidak lama, kalian akan berikan duitmu ke kami. Yang jasmani memberkati yang rohani. Dan anak-anak Mahanaim itu, begitu lihat saya mengambil satu, yang di tangannya buat rebutan. Saya bilang, kok kayak meh bodonan itu rebutan. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, di situ dia ngomong, nah 2009 kamu terima sebuah pengakuan, kamu dapatkan sebuah gelar kehormatan. Di 2010 kamu ketemu dengan orang Lewi, kamu terima acceptance mereka. Tapi hari ini kamu terima duit mereka. Dan Tuhan berkata, itu profetisnya. Sebab kalian memberkati mereka secara rohani dengan didoakan. Dan mereka memberkati kamu secara jasmani. Ini 3. Saya berpikir, saudara, bahwa itu akan selesai di situ dan tidak ada kelanjutannya. Tapi rupanya tidak. Saya betul-betul kaget. Minggu lalu, tiba-tiba saya terima email dari Morris Cerullo. Morris Cerullo itu orang Yahudi. Saudara, Morris berkata begini, tanggal 12 November nanti, aku akan buat acara 1 malam di kota Tel Aviv. Dia akan sewa 1 hall, kira-kira mungkin 2.500, dan dia berkata, aku akan kumpulkan, aku akan penuhi dengan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia yang sudah kembali ke Israel dan mereka sudah percaya Tuhan Yesus. Itu Yahudi dari Argentina, dari Rusia, dari Eropa, dari Ethiopia, dari berbagai negara di dunia. Dan mereka tersebar di mana-mana. Dan dia berkata, aku akan kumpulkan mereka di situ. Dan aku akan bicara 1 kali ibadah untuk mereka. Setelah Sabat selesai, itu Sabtu malam. Dan dia berkata, tiba-tiba aku ingat kamu, dia bilang. Dan dia mengatakan begini, apakah kamu sedia ikut sama-sama dengan aku dan ikut bicara dan layani mereka? Saya kaget sekali, saudara. Sebab itu akan jadi sebuah pintu
awal secara rohani kita memberkati mereka. Saya nggak mau khotbah dan nggak butuh khotbah lama. Saya hanya bisa ngomong, saya boleh ngomong 5-7 menit aja. Kalau itu dari firman Tuhan, dari hati Tuhan kepada mereka, itu perubahannya kan luar biasa. Tapi yang paling penting, secara legalnya, itu akan dahsyat sekali. Dan kemudian dalam perkembangan 1 minggu ini, malah bukan hanya itu. Saya ditawari untuk melayani kelompok-kelompok Yahudi yang ada di sana. Satu kelompok yang di Ethiopia, dari Ethiopia, itu Yahudi Falasa. Itu katanya keturunan dari Musa dan perempuan Kusi, tapi juga keturunan Salomo dan Ratu Sheba. Itu dari Ethiopia yang pindah ke Israel. Tapi ada juga di Yerusalem kelompok Yahudi Rusia. Dan dia berkata, stafnya berkata, aku akan atur kamu bisa kebaktian dengan mereka. Dan waktu tanggal 12, dia berkata, pujian penyembahannya dan tariannya dari Messianic Hebrews, orang-orang Yahudi yang sudah percaya Tuhan Yesus. Lalu saya ngomong dengan mereka, saya berkata begini, aku mau datang, karena aku tahu ini maunya Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan, saya akan bawa grup saudara. Lagi diatur segala sesuatunya. Tapi ini yang mau daftar sudah banyak banget, saya sampai pusing. Tapi saya berkata buat saudara begini, saya ngomong dengan mereka begini, saya mau dengan beberapa hal. Satu, tentu saya akan share firman dan kebenaran. Yang kedua, saya akan ambil waktu di mana orang-orang Indonesia akan memberkati mereka. Kita akan bagilah apa yang kita akan buat nanti, kita mau beri, pokoknya berkati mereka. Terus saya akan minta gantian mereka mendoakan kita. Bayangin kalau itu representasi dari Yahudi seluruh dunia memberkati kita. Itu ajaib, saudara. Kita terima double. Jasmani rohani, rohani jasmani. Terus begitu. Dan saya bilang, saya minta anak-anak yang kami bawa penari bisa nari bareng mereka. Itu bagus, itu beriman namanya. Itu beriman. Yang choir tenang-tenang karena nggak tahu kenapa. Ya, itu agak ikut-ikutan karena telat. Tapi saya bilang ini saya mau. Dan mereka setuju. Mereka setuju. Dan nanti saya bilang luar biasa lah. Saudara, saya lagi melihat ada hal yang aneh terjadi. Saya bilang, Morris kan punya ratusan atau ribuan teman pendeta. Dia bisa ambil siapapun lah. Kenapa dia ingat kita? Ada kaitannya. Ini ada kaitannya. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya mau berkata buat saudara ya, kita ini dengan apa yang kita lakukan, maka berlaku perkataan tadi. Kalau Anda dan saya bagikan bagian dari harta rohani kita, bangsa-bangsa wajib melayani kita dengan harta duniawi. Tahun ini, Pak Victor mimpin mission trip itu di banyak tempat. Yang di Vietnam dan Kamboja sudah selesai. Nanti kita akan mendoakan, yang akan berdoa masuk ke Cina, ke Laos, dan ke Kamboja. Nanti kapan lagi akan berangkat yang ke Myanmar dan ke Thailand. Lagi akan diatur sampai kita akan bawa tim masuk ke Tibet, saudara. Terus lagi diatur juga akan jadi berkat buat gereja-gereja di Malaysia, di Sabah, Sarawak. Ini daftarnya setahun ini sangat banyak. Kalau kita bisa kirim anak-anak ini, dan selama ini mereka kirim dengan biaya mereka sendiri, which is bagus lah latihan beriman ya kan. Tapi kita akan doakan, kita blessing mereka. Dengan kita membagikan harta rohani kita, maka hukumnya berlaku. Bangsa-bangsa wajib hukumnya melayani kita dengan harta duniawi mereka. Amen, saudara. Nah ini, Israel ini hanya satu daripada sekian banyak bangsa yang tahun ini Tuhan buka buat kita. Dan saya sungguh-sungguh percaya, ini tahun sebuah terobosan besar akan terjadi. Saya nggak tahu caranya bagaimana, tapi saya sangat percaya ada banyak hal yang luar biasa.
kami terima undangan dari Timor Leste. Saya mau tak datengin tuh Timor Leste, saudara. Kita berkati secara rohani, kita buat sesuatu di sana, akan membuat ini bangsa kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Saudara, saya makin kagum sih. Lalu kemudian Tuhan berkata begini, baru 2 hari yang lalu. Nah, suruh anak-anakku siapkan parit. Apa Tuhan? Terus saya diingatkan cerita. Pernah 3 raja berperang dan mereka kehabisan air. Mereka datang ke Elisa dan Elisa minta pemain kecapi. Dimainkan kecapinya, hadirat Tuhan turun dan Tuhan berkata, aku akan berikan air. Sebelum itu buat paritnya. Artinya kalau itu air datang, itu akan kau tampung di paritmu. Dan Tuhan berkata pada saya, beritahu nak, mereka harus buat parit. Nah, seperti apa paritnya? Karena itu perhatikan baik-baik. Saudara, ini yang saya mau cerita buat saudara. Nanti hari Rabu, sekali aja, jam 6:30 malam. Kalau saudara mau sungguh-sungguhlah, serius ngerespon ini. Saya undang Anda bisa datang di gereja. Kita buat ibadah 1 kali, saya mau ngajar 6:30. Dan Tuhan berkata, urapi nak mereka satu persatu. Supaya mereka mulai dapat ide-ide dari Tuhan. Parit seperti apa yang harus dibangun. Nah, di Bandung, saya waktu itu on the way dari Bandung mau ke Surabaya. Di airport, seseorang memberi saya gambar ini. Coba ditayangkan gambar ini. Ini aneh sekali. Saudara, kita membuat tim bahtera kan 6 hamba Tuhan. Tapi kan kami ini dari 5 kota berbeda. Titik-titik ini merupakan 5 kota kami. Ya, yang paling ujung di atas itu Bekasi. Yang paling belakang di atas itu Semarang. Bawahnya Temanggung. Bawah yang di depan itu Bandung. Tengah itu Cirebon. Dia tarik garis lurus dari 5 kota kami. Dan gambarnya kapal. Jadi dia berkata, ini formasinya bahtera. Terus kemudian dia itu membagi, saudara. Kalau Anda bisa melihat, saya mau tunjukkan kepada saudara. Yang Bekasi ini adalah 2 suku. Yusuf dan Benyamin. Yusuf itu adalah Efraim dan Manasye. Dan itu dari suku Benyamin. Yang Bandung ini cuma 1, suku Lewi. Tapi 2 hamba Tuhannya. Dan dia mendapatkan dari Tuhan, ini adalah Harun dan Musa. Pak Yusak itu seperti Musa. Pak Daniel kalau Anda tahu AOC-nya dengan imam pakaian imamnya seperti Harun. Kalau Bekasi, dulu namanya Bu Iin itu depannya Rahel. Rahel memang punya 2 anak. Yusuf dan Benyamin. Tapi Tuhan ganti Mikael sekarang. Jadi lebih gagah perkasa. Yang di Cirebon dia dapatnya Dan, Asher, dan Naftali. Kalau dari Semarang dapatnya 3 dia. Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Yang di bawah Temanggung dapatnya Ruben, Simeon, dan Gad. Saudara, nanti kita akan pelajari semuanya. Tapi khusus Rabu ini, saya ingin kita fokus ke 3 ini. Sebab kita harus tahu destiny kita seperti apa. Lalu kemudian dari situ Tuhan bisa ngajari Anda dan saya. Paritnya harus seperti apa. Parit itu sebetulnya intinya begini. Bagaimana kita menyiapkan kalau sewaktu-waktu ini air berkat itu ngalir, tidak kemudian hilang. Karena kalau nggak ada paritnya, hanya akan banjir bandang, malah merusak dan tidak bisa dinikmati. Tapi parit ini penting. Sebab Tuhan berkata, kamu perhatikan tahun ini. Bangsa-bangsa kamu layani dengan begitu luar biasa. Loh, ini bukan melayani orang Indonesia di negara lain, saudara. Betul-betul masuk ke bangsa-bangsa, memberkati bangsa-bangsa. Dan kita terima report baliknya dari Kamboja, dari Vietnam, mereka sangat diberkati. Nah, bayangkan kalau kita nanti masuk ke Laos, masuk lagi ke Cina, masuk ke Tibet, masuk ke Myanmar, masuk ke Thailand. Bayangin itu bangsa-bangsa masuk ke Malaysia, diberkati luar biasa. Dan saya percaya sebetulnya, dengan kita masuk ke Israel, itu bukan hanya sekali itu. Saya percaya sejak tahun ini, akan mulai ada tim yang akan kita kirim,
memberkati anak-anak Tuhan, orang-orang Yahudi di Israel. Dan itu membuat berlaku, kata Paulus, kita menaburkan benih rohani dan tidak berlebihan, kita akan mendapatkan hasil secara jasmani. Dengan ini, maka apa yang Tuhan rencanakan akan tergenapkan, jadi dan selesai. Rabu 6:30. Cari Tuhan. Saya berdoa, Dia beri ide kepada kita. Bagaimana kita akan membuat parit dan menyiapkan hati dan hidup kita. Mari berdiri bersama-sama. Saya minta anak-anak yang akan berangkat ke Laos, Kamboja, dan Cina bisa maju ke depan. Kita akan doakan, kami akan mengutus kalian berangkat dan percaya bahwa anugerah penyertaan Tuhan luar biasa. Layani bangsa-bangsa ini dengan kekuatan Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Mari semua arahkan hati kita berdoa, kita berdoa. Ya rahaksikara matakara matakara mata. Sikara kata sikiri kara matakara mata. Generasi penakluk dunia, generasi penakluk dunia. Inilah kami, generasi penakluk dunia, membawa tuaya penjarahan. Sekarang kami naikkan semua pujian, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah kami, generasi penakluk dunia, membawa tuaya penjarahan. Sekarang kami naikkan semua pujian, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan Semua katakanmu terus kami blessing-Mu. Tuhan, kami mengutus anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Setiap negara di mana kaki mereka akan berjejak, ada kegentaran dari Tuhan menguasai mereka. Berikan hikmat otoritas dari tempat yang maha tinggi. Kami percaya ini masanya. Sungguh-sungguh akan terjadi. Dari bangsa ini, maka bangsa-bangsa lain diberkati. Dari tempat ini, bangsa-bangsa lain diberkati. Kami akan taburkan benih rohani. Maka kata firman, tidak berlebihan. Kami akan tuai hasil secara jasmani. Kami mintakan anugerah Tuhan dalam nama Yesus. Biar jadi seperti apa yang Tuhan mau. Jadi Tuhan, mereka berangkat dengan urapan, perlindungan, sukacita, pertolongan dari Tuhan. Akan kembali dengan sukacita, kemenangan yang dahsyat Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dengar baik-baik. Kalian boleh duduk. Dengarin saudara. Kita ini seringkali berkata gini, Pak, kita nyanyi-nyanyi. Saya berkata gini, ingat ya, yang kita katakan, yang kita nyanyikan, yang kita tarikan itu terjadi. amin. Sekian bulan ini kita nyanyi, kita masuk masa Salomo. Tanggal 1 Juli kemarin, untuk pertama kalinya, bait Allah Salomo dibuka untuk umum. Bagian dari nanti yang akan, kalau Tuhan kehendaki, yang kita mau datangi adalah bait Allah Salomo. Itu persis 1 Juli dibuka untuk umum. Kita berkata masuk masa Salomo, bait Allah Salomo dibuka. Apakah ini kebetulan? Menurut saya terlalu banyak hal yang terlalu sempurna hanya untuk sebuah kebetulan. Saya percaya luar biasa. Kita nyanyi, kita penakluk dunia. Bukankah waktu ke Cina dibuktikan kita boleh berbuat apa saja? Kita nggak ngerusak, kita hanya mendeklarasikan akan kebenaran. Dan tidak ada satu negara paling kuat sekalipun yang bisa menghentikan kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara, ini realita loh. Ini bukan sesuatu yang sekedar profetis. Kita nyanyi, kita menaklukkan dunia. Lihat berapa negara akan kita berkati dalam tahun ini. Dari Kamboja, dari Laos, kita akan memberkati, kita sudah memberkati Vietnam, Malaysia. Kita akan memberkati Cina, berkati Tibet, berkati
berbagai negara yang lain, Myanmar, Thailand. Bukankah itu sebuah tanda bahwa sungguh-sungguh kita akan taklukkan dunia, negara demi negara, semuanya Anda akan lihat itu. Makin banyak yang terbuka, dan saya yakin akan menimbulkan kegerakan yang luar biasa. Ini bukan profetis. Kita sungguh-sungguh bawa jiwa-jiwa dari bangsa-bangsa lain datang menyembah Tuhan. Amin. Saya berdoa Anda punya iman yang cukup untuk berkata, Amin. Tuhan, aku percaya destiniku ajaib. Yes. Aku percaya Kau rencanakan Destiniku jadi dalam ajaib. hidupku. Amin. Jadi. Tidak ada alasan untuk Destiniku ragu-ragu. ajaib. Jangan biarkan iblis mengatakan kepada Anda, cuman hanya impian. Saya berkata ini realita. Amin. Mari kita percaya Jadi. dalam hidup kita. Jadi. Kita generasi penakluk dunia. Taklukkan dengan kuat. Inilah Yes, Lord. Generasi penakluk dunia, membawa tuayan rencana. ya sekarang Kami naikkan semua pujian, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. generasi penakluk dunia, membawa tuayan dan carahan. Sekarang kami naikkan semua pujian, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Ajaku. Biar Kau memberkati kami dengan semua berkat yang terbaik. Sungguh-sungguh kami taklukkan dunia dengan dasar janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Kami berhak menerima itu. Bukan hanya yang rohani, bahkan yang jasmani akan kami ambil untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua kehendak Tuhan yang membuat setiap kami jadi umat yang membiayai kegerakan di seluruh dunia akan terjadi di dalam nama Yesus. Akan terjadi, akan terjadi, akan terjadi. Tuhan, ini hidup kami, ini iman kami, ini pengakuan kami. Jadi, 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 Tuhan, jadi sempurna. Inilah kami, generasi penakluk dunia, membawa tuayan kejarahan. Sekarang kami naikkan semua pujian, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah kami, generasi penakluk dunia, membawa tuayan kejarahan. Sekarang kami naikkan semua pujian, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah kami, membawa tuayan kejarahan. Sekarang kami naikkan semua pujian, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan Raja-Mu, yes Lord, Tuhan dan Raja-Mu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami percaya kami membawa carahan dan tuayan. Dan setiap berkat firman Tuhan yang kami terima hari ini, kami benar-benar menaklukkan dunia. Dunia di bawah kaki kami bersama dengan Kristus yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami ucapkan, deklarasikan, kami nyanyikan, kami tarikan, terjadi di dalam nama Yesus. Dan hari ini dengan membawa korban kami, persembahan yang terbaik, Kau bicara dalam hidup kami Tuhan. Berapa yang harus kami berikan, dan kami percaya Tuhan memberi makan buat bangsa ini. Dan seluruh muka bumi ini kami membiayai kegerakan di seluruh bumi ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari berikan korban persembahan yang terbaik.